Halo semuanya, kami dari kelompok 2, kami akan membahas tentang perpajakan dan bea cukai. Kalian ingin tahu info lebih lanjut? Ikuti kami. Hai, perkenalkan, namaku Muhammad Rilansyah. Namaku Anissa Irma Permata. Hai, nama saya Hafiza Saira Rahmajani Banjir. Halo, perkenalkan nama saya Eva Arifa, bisa dipanggil Eva. Halo, namaku Fadil Hidayah. Ini saya sebagai moderator yang akan membacakan susunan presentasi di antaranya. 1. Tahukah kamu apa itu pajak dan bea cukai yang akan dijelaskan oleh Rian? Yang kedua, kenapa kita harus membayar pajak yang akan dijelaskan oleh saya sendiri? Yang ketiga, apa saja sanksi jika tidak membayar pajak dan bea cukai yang akan dijelaskan oleh Zira? Yang keempat, apa keuntungan dari membayar pajak dan bea cukai yang akan disampaikan oleh Eva? Yang kelima, kenapa pajak dan bea cukai sangat berarti di Indonesia yang akan disampaikan oleh Vero? Dan yang terakhir, ajakan untuk membayar pajak dan penutup yang akan disampaikan oleh anggota. Oke, langsung saja masuk ke materinya, yaitu tahukah kamu apa itu pajak dan bea cukai? Oke, yang pertama, tahukah Anda apa itu pajak? Pajak adalah, mungkin yang terlebih dahulu untuk memahaminya, kita mengutip dari laman resmi DJP. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut, pada dasarnya pajak merupakan sebuah kewajiban oleh seseorang atau badan kepada negaranya yang diatur oleh undang-undang dan bersifat memaksa, serta kegunaannya itu untuk kepentingan publik. Yang kedua ada bea cukai. Bea cukai terdiri dari dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, bea. Bea yaitu pungutan yang akan dikenakan atas barang yang masuk seperti barang impor dan barang ekspor. Yang kedua ada cukai. Cukai merupakan pungutan resmi yang dimana akan dibebankan oleh negara pada barang-barang yang memiliki karakteristik khusus, seperti barang-barang yang bersifat memberikan dampak negatif kepada lingkungan dan masyarakat. Contohnya rokok, minuman keras dan tembakau dan sebagainya. Baik, dari saya lanjut mengenai mengapa kita harus membayar pajak. Oke, baik, di sini aku bakal ngejelasin kenapa kita harus membayar pajak dan bea cukai. Sebelumnya nih kita harus tahu juga bahwa komponen utama dari penerimaan negara itu adalah pajak. Tak banyak yang tahu bahwa 70% dari total pendapatan negara adalah berupa pajak. Tanpa adanya pajak, penerimaan negara akan lumpuh dan alhasil akan membuat negara tidak dapat menjalankan fungsi dengan semestinya. Maka dari itu membayar pajak wajib hukumnya bagi setiap warga negara yang sudah masuk kategori wajib pajak. Di sisi lain, membayar pajak di saat yang bersamaan juga menjadi hak bagi warga negara untuk dapat turut serta dan berpartisipasi dalam membangun nasional dan membiayai negara. Makanya kita wajib membayar pajak. Kita masuk ke kenapa kita wajib membayar cukai. Mengapa sih ada cukai? Tujuannya dipungutnya cukai adalah sebagai pengendalian konsumsi. Karena jika konsumsi berlebih mendapatkan pengaruh tidak baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Tujuan selanjutnya adalah mengoreksi masyarakat. Masyarakat diberi pilihan untuk memberi barang dengan harga termasuk cukai atau tidak membeli, sehingga mengurangi kejangkauan masyarakat untuk membeli, khususnya pada anak di bawah umur. Cukai ini sih bersifat selektif dan diskriminatif, dengan arti tidak semua barang dikenakan cukai. Hanya barang yang memenuhi beberapa ciri atau karakteristik saja. Di antaranya konsumsinya perlu dikendalikan. Barang-barang yang
yang konsumsinya perlu dikendalikan itu mengenakan cukai, atau peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan dampak negatif, atau pemakaiannya perlu pembebanan atau pemungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Nah, Indonesia sampai saat ini cukai dikenakan dikenakan terhadap 3 jenis barang. Di antaranya itu hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol, dan etil alkohol. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Apa sanksi jika kita tidak membayar pajak? Yang pertama ada sanksi administrasi. Sanksi administrasi yaitu seperti sanksi bunga, yaitu kenaikan 2% bunga setiap bulan jika kita tidak atau telat membayar pajak. Baru ada sanksi kenaikan, yaitu kenaikan dalam membayar pajak jika kita tidak membayar atau telat membayar pajak. Kenaikannya itu bisa 50%, 100%, 200% dari pajak-pajak yang telah dibayar. Baru ada sanksi denda, yaitu denda dalam membayar pajak jika kita telat atau tidak membayar pajak. Dendanya bisa 2%, 50%, 100%, 150% dari pajak-pajak yang telat atau tidak dibayar. Yang kedua ada sanksi pidana. Sanksi pidana dilakukan jika seseorang melakukan pemalsuan pembayaran atau bukti membayar pajak, tidak melaporkan SPT ke wajib pajak, dan menolak dilakukan pemeriksaan. Sanksi pidana ini bisa dipenjara sesingkat-singkatnya 6 bulan dan paling lama 6 tahun, tergantung kesalahan seseorang yang dilakukan, dan ditambah denda sesuai UU KUP yang berlaku. Manfaat membayar pajak dan bea cukai. Apa sih manfaat dari kita membayar pajak setiap tahun atau membayar bea cukai ketika kita membeli barang yang memang diwajibkan membayar pajak bea cukai? Nah, manfaatnya itu banyak sekali yang dapat kita rasakan. Contohnya, di bangunan-bangunan atau fasilitas umum di sekitar kita, seperti jalan raya, tempat ibadah, jembatan, ataupun sekolah. Itu merupakan bangunan-bangunan yang dibangun menggunakan dana alokasi penerimaan pajak. Selain itu, di bidang pendidikan pun banyak manfaatnya. Seperti sekarang banyaknya program-program pemerintahan di bidang pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar, Bidik Misi, bantuan operasional pendidikan lainnya yang dapat kita gunakan sebagai seorang mahasiswa atau siswa. Selain di bidang pendidikan dan fasilitas umum, di bidang kesehatan pun pajak banyak manfaatnya. Seperti posyandu atau puskesmas yang menyediakan tambahan makanan untuk ibu hamil yang kurang energi ataupun tambahan makanan untuk balita yang kurang gizi. Dapat kita lihat pajak digunakan pemerintah untuk mengelola dan menstabilkan perekonomian, baik itu di bidang kesehatan, perekonomian ataupun umum. Selain itu, manfaat pajak lainnya adalah sebagai alat stabilitas perekonomian suatu negara dari berbagai kondisi yang mengancam keberlangsungan ekonomi. Selain itu, pajak juga menunjukkan berapa sehatnya keuangan suatu perusahaan. Tentunya hal itu didukung dengan pengelolaan keuangan suatu perusahaan yang benar dan tepat. Sehingga Dijen Pajak akan memberikan denda bagi para pengusaha yang telah membayar pajak. Hal ini bertujuan agar para pengusaha sadar bahwa seberapa pentingnya membayar pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa pajak sangat berpengaruh dalam kehidupan bernegara. Jadi seperti kita ketahui bahwasanya pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya berada di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Jadi seperti kita tahu bahwasanya selain pajak ada bea dan cukai. Nah, bea dan cukai ini ada di Indonesia untuk menjadi institusi yang berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melindungi Indonesia dari masuknya barang-barang yang terkena larangan dan pemberantasan atau pembatasan yang biasa disebut dengan lantas.
guys, terima kasih atas perhatiannya. Itulah dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumin. Tidak afdol kalau tidak ada pantun. Inilah kawan kita akan membacakan sebuah pantun. Ayo. Bukan sepak sembarang cepak. Mantap. Sepak ini sakti membuat nyeri. Masa iya? Bukanlah pajak sembarang pajak. Pajak ini demi membangun negeri. Ayo semua bayar pajak. Demikianlah hasil presentasi kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Bye.